Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita masih berbicara tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, khususnya tentang teknik penulisan angka dan bilangan di dalam sebuah kalimat. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita menulis angka atau bilangan, biasanya di dalam setiap kalimat kita selalu menuliskannya menggunakan lambang angka gitu ya. Berapapun jumlah suku katanya, mau 1, mau 2 atau 3 kata yang kita sebutkan, maka kita akan menuliskannya dengan angka. Padahal kalau menurut kaidah Bu Ebi ternyata ada rumusan-rumusan yang harus kita patuhi dalam menulis bilangan atau angka di dalam sebuah kalimat. Maka kali ini kita akan membahas beberapa rumusan atau kaidah tersebut. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Maka dalam rumusan ini, kalau kita ingin menuliskan angka atau bilangan yang terdiri dari 1 atau 2 kata, itu menuliskannya menggunakan huruf gitu ya. Jadi apa angka atau bilangan yang terdiri dari 1 atau 2 huruf? Misalnya ini contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali ya. Angka 3 ini kan ketika disebutkan hanya terdiri dari satu kata, yaitu 3 gitu ya, 3. Maka dituliskan dengan huruf. Nah, ini tidak dengan angka ya. Lalu yang kedua contohnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku ya. 1 juta ya. Angka 1 juta atau bilangan 1 juta dituliskan dengan 2 kata, yaitu 1 juta, 2 kata. Maka karena dia terdiri dari 2 kata, tetap harus dituliskan dengan huruf. Nah, ini ya contohnya, 1 juta. Kecuali begini, misalnya angka yang ingin kita sebutkan 25. Ada berapa kata? 25. 25. Ada 3 kata. Maka dia dituliskan dengan angka ya. 25. Angka 25. 250 gitu ya. Jadi tidak dengan huruf karena dia terdiri lebih dari 2 kata. Terus ada lagi 51. Juga 3 kata ya, 51 ya. Maka dituliskannya 5 dan 1 seperti angka, seperti biasanya 51 kita menuliskannya dengan angka karena dia tidak atau terdiri dari lebih dari 2 kata ya. Jadi kalau terdiri dari 2 kata, tidak terdiri lebih dari 2 kata, penulisannya dengan huruf. Contohnya tadi 3 dan 1 juta itu dituliskan dengan huruf karena hanya terdiri dari 1 atau 2 kata. Kalau lebih dari 2 kata, penulisannya menggunakan angka. Kecuali ya, kalau lebih dari kalau dia terdiri dari 2 kata, itu disebutkan untuk perincian, maka boleh dituliskan dengan angka ya. Jadi kalau tadi dikatakan tidak lebih dari 2 kata, penulisannya menggunakan huruf, sedangkan lebih dari 2 kata dengan angka. Tetapi kalau misalnya ada kalimat yang menuliskan angka-angka yang penyebutannya lebih dari 2 kata, tetapi fungsinya untuk memerinci, boleh ditulis dengan angka. Misalnya ini, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain ya. Kalau menurut kaidahnya tadi kan, kalau terdiri tidak lebih dari 2 kata, maka penulisannya dengan huruf. Nah, ini 15 misalnya nih. 15 ini kan harusnya kalau menurut kaidah yang pertama harus dituliskan dengan huruf. Tetapi karena dia ada di dalam kalimat perincian, maka penulisannya menggunakan angka ya. Ini begitu juga dengan 5 yaitu 5 orang abstain ya.
Nah, 5 itu kan harusnya ditulis dengan huruf karena hanya terdiri dari satu kata yaitu 5. Tetapi karena dia ada di dalam perincian maka penulisannya menggunakan angka. Contoh yang terakhir, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri dari tas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. 50 ini kan harusnya ditulis dengan huruf ya, karena hanya terdiri dari dua kata yaitu 50. 100 ini cuma satu kata, 100 ya. Tetapi karena dia ada di dalam perincian maka boleh dituliskan dengan angka. Tetapi kalau tidak di dalam perincian maka harus dituliskan menggunakan huruf. Nah, kalau 250 ini memang sesuai kaidah karena terdiri dari lebih dari dua kata. 250 ada 4 kata ya, maka dia dituliskan dengan angka. Nih. Oke. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi kalau kita menuliskan angka atau bilangan di awal kalimat maka tidak boleh menggunakan angka, harus dalam bentuk tulisan huruf. Ya, misalnya ini, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Yaitu 50 ditulis dengan huruf karena letaknya di depan kalimat. Lalu contoh selanjutnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, itu 3 ya, karena dia di depan kalimat, maka penulisannya dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Tapi begini, iya Pak, itu karena terdiri tidak lebih dari 2 kata, maka boleh penulisannya menggunakan huruf. Lalu bagaimana dengan bilangan atau angka yang penyebutannya terdiri dari lebih dari 2 angka? Apakah boleh ditulis di depan dengan angka? Tetap tidak boleh dengan angka ya, harus dengan huruf, dengan catatan pola kalimatnya harus diubah sehingga penyebutan angka atau bilangannya tidak di awal kalimat ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, itu kita lihat di situ ada catatan, penulisan berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Tidak boleh menuliskan angka di awal kalimat. Juga tidak boleh menulis 3 dengan angka di depan itu ya. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Tidak boleh dengan angka di depan, itu harus dihindari. Lalu bagaimana dengan bilangan-bilangan atau angka-angka yang penyebutannya lebih dari 2 kata? Maka yang B kita lihat. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, maka susunan kalimatnya diubah. Jadi susunan kalimatnya yang diubah sehingga kita tidak menyebutkan angka atau bilangan di awal kalimat. Itu contohnya. Panitia mengundang 250 orang peserta. Gitu kan. Jadi tidak begini polanya. 250 orang peserta diundang panitia. Nah, itu salah. Karena itu tidak akan bisa dituliskan dengan angka di awal kalimat, maka polanya yang kita ubah sehingga penyebutan angka atau bilangannya itu ada di tengah atau di akhir, tidak di awal. Jadi begini, panitia mengundang 250 orang peserta. 250 itu kan terdiri dari 3 kata, 4 kata ya. 250. Nah, ada 4 kata, maka dia memang harus dituliskan dengan angka, tetapi tidak boleh di depan, sehingga pola kalimatnya yang diubah. Lalu yang kedua itu, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. 25-nya ada di tengah. Pola kalimatnya yang kita ubah, maka kita harus kreatif membuat pola kalimat sehingga tidak muncul penyebutan angka atau bilangan di awal kalimat. Nah, ini ada catatan juga. Penulisan berikut dihindari. Nah, itu 250 orang peserta diundang panitia. Ya, itu dihindari, tidak boleh. Karena menuliskan angka simbol angka di awal kalimat itu tidak boleh, harus menggunakan huruf. Ya. Secara kaidah 250 itu memang terdiri dari lebih dari 2 kata, maka memang harus dituliskan dengan angka. Tetapi karena dia ada di awal kalimat maka tidak boleh. Ya tadi ya,
pola kalimatnya harus diubah seperti yang di contoh yang sebelumnya. Nah, ini juga harus dihindari. 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Penulisan angka di awal kalimat dihindari. Semua angka atau bilangan ketika dituliskan di awal kalimat harus berupa huruf ya. Oke, yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Jadi untuk angka-angka yang jumlahnya besar, misalnya membutuhkan penulisan 0 yang sangat banyak gitu ya, maka digabungkan antara huruf dan angka dijadikan satu. Misalnya contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Ya, kalau kita tuliskan 250 dengan 00-nya 3, 0-nya 6, itu akan sangat panjang sekali, maka boleh dipersingkat menjadi angkanya 250, jutanya menggunakan huruf. Lalu contoh yang kedua, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Jadi 550-nya pakai angka, miliarnya untuk menggantikan angka nolnya ditulis dengan huruf miliar gitu ya. Lalu yang terakhir, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah ya, 10-nya menggunakan angka, triliunnya menggunakan huruf. Nah, jadi ada penggabungan untuk angka-angka yang dirasa sangat besar sekali. Oke, baik, itu merupakan beberapa kaidah teknik penulisan bilangan atau angka di dalam sebuah kalimat. Yang kita ketahui selama ini, atau sebelum kita merujuk pada Puebi, yang kita ketahui bahwa setiap bilangan atau angka kita tulis dengan simbol angka gitu ya. Tapi ternyata kalau kita merujuk pada Puebi, ada kaidah-kaidah yang memang harus ditepati. Yang pertama, angka atau bilangan yang ketika disebutkan itu terdiri dari satu atau dua kata, maka dia harus dituliskan menggunakan huruf. Sedangkan yang kedua, angka atau bilangan yang ketika disebutkan lebih dari dua kata, ya bisa 3 kata, bisa 4 kata, maka dituliskan menggunakan angka, kecuali itu di dalam perincian. Kalau di dalam perincian, angka yang terdiri tidak lebih dari 2 kata boleh ditulis menggunakan angka. Misalnya 5, 20, nah, itu boleh dituliskan menggunakan angka kalau itu di dalam perincian. Misalnya ibu membeli 5 sendok, 10 garpu. Nah, itu kan angka-angka yang tidak lebih dari 2 kata, tapi dituliskan menggunakan angka, boleh kalau itu di dalam perincian. Lalu kaidah berikutnya, tidak boleh menuliskan simbol angka di awal kalimat, tidak boleh ya. Maka ketika kita membuat kalimat yang harus menyebutkan angka atau bilangan, usahakan polanya diubah menjadi angka dan bilangannya berada di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat. Jangan membuat kalimat dengan mengawali menuliskan angka atau bilangan di awal gitu ya. Baik, itu bisa kalian pelajari di Puebi, kalian cermati, itu nanti bisa bermanfaat ketika kalian menuliskan karya ilmiah ya. Kaidah-kaidah tersebut harus ditaati. Jadi ini merupakan wawasan baru ya, yang harus kita terapkan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.